Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldine Dwitia Putri Kirana, NIM 18042133, mata kuliah Statistik Sosial, dosen pengampu Hidayatul Fajri, SAP MTA. Pertama, untuk mencari mean yang dilengkapi dengan tampilan grafik, tabel, atau diagram, yaitu pertama kita buka pada variable view yang terletak sebelah kiri bawah. Kemudian di bawah name kita isi data yang akan kita cari nanti. Setelah itu pada bagian numeric kita tuliskan numeric karena data kita di sini berbentuk angka. Untuk bagian desimal kita kurangkan menjadi 0. Setelah itu kita ambil ke data view sebelah kiri paling bawah tadi. Selanjutnya data yang kita isi ini berupa angka. Setelah itu untuk mencari tabel, pada bagian bar di atas kita ambil analyze, kemudian klik deskriptif statistik yang pada frequency. Kemudian untuk pada bagian ini kita klik kanan untuk memasukkan data. Kemudian kita ambil statistik. Kemudian kita checklist pada bagian mean. Kemudian kita continue. Setelah itu OK. Kemudian data yang berbentuk tabel tersebut, yang mana mean di sini yaitu 16,35, yang mana validnya 20, missingnya 0. Kemudian yang mana tadi data tersebut terdiri dari angka-angka yang kita masukkan tadi. Maka mean di sini yaitu 16,35. Kemudian untuk mencari mean dalam berbentuk grafik, yaitu pada bagian menu bar di atas kita ambil pada graph. Kemudian klik legacy dialogs, kemudian pilih berbentuk line. Setelah itu kita ambil value of individual case, kemudian define. Setelah itu masukkan data tersebut, klik OK. Kemudian data berbentuk grafik tadi muncul seperti ini. Yaitu untuk data mean berbentuk diagram, yaitu pada menu di atas kita ambil analyze, kemudian kita ambil deskriptif statistik, setelah itu tekan frequency. Kemudian kita ambil pada bagian chart, yaitu pada bagian kolom bar chart. Kemudian kita klik continue, setelah itu klik OK. Kemudian data yang berbentuk bagian diagram batang tadi akan muncul seperti ini. Tadi 10 menunjukkan angka 2, 11 itu 1, dan seterusnya. Nomor 2, selanjutnya korelasi berganda. Untuk korelasi berganda, kita memerlukan 3 tabel, yaitu X1 yang menunjukkan kompetensi, X2 menunjukkan motivasi, dan Y menunjukkan kinerja. Selanjutnya, untuk mengisi data tersebut, kita klik data view. Selanjutnya, pada bagian atas, kita klik pada bagian analyze. Kemudian, kita ambil pada bagian regression. Selanjutnya, pilih linear, klik. Setelah itu ambil pada bagian statistik. Kemudian kita checklist pada bagian R square change. Kita checklist, kemudian klik continue. Untuk bagian X1 dan X2 kita letakkan pada independen. X1, X2, kompetensi dan motivasi kita letakkan pada independen. Kemudian untuk kinerja kita letakkan di independen. Jadi untuk pada bagian independen, X1 dan X2 kompetensi dan motivasi,
Dan untuk Y yaitu pada bagian kinerja dependen. Klik OK. Setelah itu muncul pada bagian di sini outputnya yaitu motivasi dan kompetensi. Mana pada significant change yaitu 0,05. Setelah itu pada bagian R yaitu 0,762, pada bagian R square 0,581, pada bagian adjust R square 0,511, dan untuk bagian F change-nya yaitu 8,312, dan bagian terakhir tadi significant change 0,005. Selanjutnya, untuk regresi linear sederhana, yang ketiga ini, regresi linear sederhana memerlukan dua tabel, yaitu pada tabel kinerja dan pelayanan. Karena untuk judulnya, untuk pada regresi linear sederhana ini, yaitu pengaruh kinerja pegawai terhadap pelayanan publik. Untuk membuat tabelnya, kita memerlukan variable view. Setelah itu di bawah name kita tuliskan X sebagai kinerja. Untuk labelnya kita buat X sebagai kinerja, dan di bawah X itu Y sebagai pelayanan. Setelah itu, untuk memasukkan data, kita ambil pada bagian Excel, mana data tersebut kita kopikan dulu. Setelah itu, inputkan ke SPSS. Setelah data dimasukkan, kemudian pada bagian atas kita ambil analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Untuk tabel kinerja kita masukkan ke independen, sedangkan untuk pelayanan kita masukkan ke dependen. Kemudian klik OK. Setelah itu muncul pada variable entered remove, yang mana outputnya atau output bagian pertama ini, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel entered remove, yang mana variabel kinerja sebagai variabel independen dan pelayanan sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode entered. Selanjutnya, pada bagian model summary, output kedua ini, output bagian kedua, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan disebut dengan R, yang mana sebesar 0,719, dan kemudian dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square yang di sini sebesar 0,517, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel yang bebas, variabel bebas atau kinerja terhadap variabel terikat atau pelayanan adalah sebesar 51,7%. Kemudian pada bagian koefisien, berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien ini diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000, yang mana kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja yaitu X berpengaruh terhadap variabel pelayanan yaitu Y. Dan berdasarkan nilai T
diketahui nilai T hitung yaitu sebesar 4,390. Selanjutnya, yang keempat, mencari regresi linear berganda. Untuk regresi linear berganda diperlukan 3 tabel, yaitu X1 yang menunjukkan motivasi, X2 yang menunjukkan minat, dan Y yang menunjukkan prestasi. Untuk bagian X1, X2, dan Y, kita ambil ke data view. Kemudian memasukkan data yang sebelumnya saya input pada Microsoft Excel, yang mana di copy pada bagian data tersebut, Ctrl C, kemudian ambil SPSS, kemudian inputkan data tersebut. Di sini ada 12 data. Setelah itu, ambil pada bagian atas, yaitu ambil Analyze, kemudian ambil Regression, kemudian ambil Linear, maka muncul bagian ini. Setelah itu, untuk Dependent, maka masukkan prestasi menjadi dependen. Kemudian, motivasi dan minat masuk kepada independen. Jadi, dependen menunjukkan prestasi atau Y, independen motivasi, minat yaitu X1 dan X2. Kemudian klik OK. Setelah itu muncul data yang mana sebelumnya kita harus mengambil dasar pengambilan keputusan, yang mana uji T merupakan yang terbagi atas 2, yaitu jika nilai SIK kecil dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIK besar dari 0,05 atau T hitung kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan untuk rumus carinya, T tabel sama dengan T A bagi 2. A di sini yaitu 0,05 dibagi 2 dan menjadi 0,25. Setelah itu dibagi N kurang K kurang 1, yang mana N adalah jumlah sampel dan K yaitu jumlah variabel X. Kemudian dikurang 1. Jadi T 0,025 dibagi 9 sama dengan 2,262. Setelah itu uji F, yang mana jika nilai SIK kecil 0,05 atau F hitung besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai SIK besar 0,05 atau F hitung kecil F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian, untuk menguji hipotesis H1 dan H2 dengan uji T, yaitu kita lihat pada tabel koefisien, yang mana pengujian hipotesis pertama atau H1, yang mana diketahui nilai SIK untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000, yang mana kecil dari 0,05. Dan nilai T hitung yaitu 7,792, yang mana besar T tabel 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian pengujian hipotesis kedua H2 diketahui nilai SIK untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, yang mana kecil dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu 5,779. Besar
T-tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kemudian, pengujian hipotesis H3 dengan uji F, yaitu pengujian hipotesis ketiga H3 berdasarkan output yang di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, kecil 0,05, dan nilai F hitung 1,77,399, yang mana besar dari F tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Dan yang selanjutnya bisa disimpulkan dari tadi bahwa H1 terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi Y. H2 terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi Y. Dan H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Kemudian selanjutnya untuk koefisien determinasi, yang mana pada tabel model summary, yang mana berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,975. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X dan X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 97,5%. Selanjutnya, yaitu pada uji one sample t-test, yang mana untuk contoh soal pada uji one sample t-test ini, yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang duduk paling depan di kelas adalah sama dengan 80. Ini dugaan peneliti bahwa nilai rata-rata siswa yang duduk di depan kelas adalah 80. Dan untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang duduk paling depan di kelas. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut, yang dimana ini data hasil belajar siswa. Kita kopikan, setelah itu inputkan ke dalam SPSS, yang mana pada variabel view yaitu name, yang mana di sini itu hasil, dan label yaitu hasil belajar, dan desimal kita kurangkan menjadi 0. Untuk data view kita ambil hasil, kita inputkan data tadi, kemudian klik analyze, setelah itu descriptive statistik, kemudian klik explore. Setelah itu hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, yang mana itu klik kanan. Setelah itu pilih plots dan pilih normality plots with test, yang mana kita checklist di bagian ini. Setelah itu klik continue, lalu OK. Kemudian hasil dari data-data tadi mengeluarkan output, yang mana kita lihat pada test of normality. Bagian ini, yang mana dasar keputusan dari uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.
Yang mana kita lihat pada test of normality di sini, nilai signifikansi di Shapiro Wilk, yang mana nilainya sebesar 0,134. Artinya, lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar siswa yang duduk paling depan di kelas adalah berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk menguji yaitu uji one sample t-test, yang mana hipotesis penelitian bahwa H0, nilai rata-rata belajar siswa yang duduk paling depan di kelas sama dengan nilai 80. Sedangkan HA, yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang duduk paling depan di kelas tidak sama dengan 80. Maka dari itu, mari kita uji one sample t-test, yaitu yang pertama, klik analyze pada bagian atas, klik compare means, yang mana di sini. Setelah itu, pilih one sample t-test. Klik, setelah itu di tes variabel, maka kita klik tes value di sini yaitu 80 karena tadi dugaan peneliti itu 80. Setelah itu kita ambil option, kita pilih di sini 95%, dan sini juga exclude cases analysis by analysis. Setelah itu klik continue. Untuk di tes variabel ini kita klik kanan hasil belajar, lalu klik OK. Dan untuk dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test, dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Yang ketiga, melihat perbandingan nilai T-hitung dengan T-tabel dengan kurva. Yang mana N-nya di sini yaitu di one sample statistik yaitu N12, yang mana means 79,08, standar deviation yaitu 3,630, dan standar error mean yaitu 1,048. Kemudian dasar pengambilan one sample, dasar pengambilan berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikansi two-tilet kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jika nilai signifikansi two-tilet besar 0,05, maka HO diterima. Dan untuk di bagian ini one sample test, yang mana nilai signifikansi two-tilet yaitu sebesar 0,400. Jadi karena nilai signifikansi two-tilet sebesar 0,400 besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas tadi bahwa HO diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang duduk paling di depan di kelas sama dengan 80. Selanjutnya pada two sample test, yang mana pada bagian name yaitu hasil dan kelas. Untuk hasil yaitu labelnya hasil belajar IPA, dan untuk kelas pada values yaitu 1 menunjukkan kelas A, sedangkan 2 menunjukkan kelas B. Selanjutnya pada data view, kita masukkan data. Untuk kelas A, nilai kelas A kita copy dan kita inputkan ke hasil yang ada di SPSS. Dan untuk kelas B, kita kopikan dan kita inputkan ke di bawah kelas A. Dan untuk kelas,
yaitu untuk kelas A yaitu angka 1, dan untuk kelas B angka 2. Setelah semua diinputkan, setelah itu kita ambil analyze, ambil compare means, setelah itu independent sample test, kemudian untuk hasil belajar, IPA test variabel untuk kelas itu grouping variable. Selanjutnya kita klik define group. Untuk grup 1 yaitu kelas 1 dan untuk grup 2 yaitu K2. Klik continue lalu klik OK. Untuk output yang akan dikeluarkan di sini yaitu independent sample test, yang mana untuk dasar pengambilan keputusan jika nilai sig to toilet kecil 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Sedangkan jika nilai signifikan situ toilet besar 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Yang mana di sini outputnya yaitu signifikan to toilet-nya sebesar 0,304 yang mana besar 0,05 sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Selanjutnya yaitu pada uji chi-square, yang mana contoh kasus uji chi-square yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pekerjaan yang dicapai. Yang mana di sini untuk labelnya namanya itu JK yaitu jenis kelamin dan pekerjaan itu tingkat pekerjaan. Nah, di mana values di sini untuk angka 1 yaitu laki-laki dan untuk angka 2 yaitu perempuan. Kemudian untuk tingkat pekerjaan di sini yaitu yang mana nomor 1 yaitu dokter, 2 yaitu guru, ketiga yaitu polisi, dan keempat yaitu nelayan. Untuk data view, kita akan masukkan data yang mana pada jenis kelamin, kode tadi kita masukkan dan kita inputkan ke SPSS. Dan untuk pekerjaan kita inputkan yang mana kita masukkan ke pekerjaan yaitu di SPSS. Kemudian setelah data diinputkan, kita ambil analyze, klik, kemudian ambil descriptive statistik, kemudian pilih cross types. Kemudian untuk rows yaitu kita ambil jenis kelamin dan untuk bagian kolom kita isi tingkat pekerjaan. Kemudian kita klik statistik. Kemudian kita klik checklist chi-square, kemudian klik continue, lalu OK. Untuk dasar pengambilan keputusan dari uji chi-square, yaitu jika nilai asim sig kecil 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jika nilai asim sig besar 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Dan di sini terlihat pada chi-square test yang mana terlihat nilai asim sig sebesar 0,62. Karena nilai asim sig 0,062 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pekerjaan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pekerjaan yang diperolehnya. Demikian jenis penjelasan dari Meehan, korelasi ganda, regresi linear sederhana, regresi
linear berganda, uji statistik komparatif one sample test dan two sample test, serta chi-square. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.